Nah, jadi kita akan kanker ini, jadi ada dua yang kita bahas kankernya, yaitu kanker payudara dan juga kanker serviks atau kanker mulut rahim, di mana nanti kanker serviks itu ternyata adalah fenomena yang menarik karena di kanker serviks itu kita akan melihat bahwa selama ini kan selalu dipisahkan antara penyakit infeksi dan kanker, dan ternyata di kanker serviks itu penyakit infeksi dan kanker bertemu di situ. Oke, jadi motivasi kita di sini, mengapa kok kita memilih mengkaji mengenai kanker payudara, terutama kanker payudara triple negatif atau TNBC ini. Ini salah satu penyakit yang paling berbahaya bagi perempuan, udah jelas, dan untuk laki pria juga bisa terkena walaupun prevalensinya kecil, karena kalau pria lebih banyak ke kanker prostat yang spesifik untuk pria ya. Tapi prinsipnya ini paling berbahaya bagi salah satu yang paling bahaya bagi perempuan. Dan terapi yang tersedia ini ya tentu saja ada 3 ini ya, radioterapi, kemoterapi, dan operasi. Nah, kalau kita bahas satu-satu, ketiga terapi yang tersedia untuk penyakit kanker payudara ini tentu saja efek sampingnya banyak tidak enaknya gitu. Apalagi waktu awal-awal ini ya, ini kita lagi pandemi COVID ini ya. Awal-awal pandemi COVID ini kan untuk radioterapi itu ada radiasi luar, ada radiasi dalam. Baterai untuk radiasi dalamnya suplainya sangat terbatas gitu ya, karena high demand, tapi suppliernya juga tidak terlalu banyak. Nah, tapi mudah-mudahan sudah semakin membaik untuk suplainya. Juga kemoterapi kita tahu efek sampingnya ya, kemoterapi kan pada dasarnya membombardir atau mentargetkan semua sel yang bergerak cepat ya. Maksud salah satunya adalah sel yang menumbuhkan rambut. Jadi ya rambut botak itu ya salah satu efek sampingnya. Nah, kalau operasi kita udah tidak usah tanya lagi gitu ya. Ada banyak efek sampingnya. Nah, itu yang tersedia. Nah, sekarang tapi sudah ada berbagai pendekatan molekular untuk mengkaji kanker payudara berbasis genomik maupun proteomik, seperti riset mutasi gen BRCA1. Nggak hanya BRCA1, tapi juga ada banyak sekali gen. Dan ini mungkin gen BRCA1 ini maksud yang paling populer ya, karena ya kita sudah tahu kan cerita tentang Angelina Jolie, itu salah satu selebriti Hollywood yang akhirnya memutuskan untuk melakukan pengangkatan payudara karena menemukan ada dokternya menemukan ada mutasi di gen tersebut ya. Dan berdasarkan advice dari dokternya ya sebaiknya supaya tidak terkena kanker payudara ya itu diangkat. Tapi ya itu ya banyak perdebatan lah soal itu ya, soal apakah itu perlu atau tidak ya. Tapi intinya memang dengan diagnosis yang berbasis molekuler ini kita bisa, bahkan sebelum penyakit kanker itu terjadi, kita bisa tahu bahwa ada potensi penyakit kanker berbasis genomik dan proteomik ini. Kita lihat prevalensinya seperti ini, dan memang kalau kita lihat skalanya ini semakin ke bawah ya, dari makin merah itu berarti prevalensinya makin besar. Kalau kita lihat nih seakan-akan ini tapi ini data yang sudah lama, seakan-akan kanker payudara ini penyakit negara maju, tapi jangan lupa bahwa negara maju itu pencatatan medical record dan juga rekam medis dan health informatics di sana sudah sangat maju, sehingga tentu saja kasus yang dideteksi juga sudah lebih banyak gitu ya. Sebenarnya juga di kita juga signifikan juga angkanya untuk kanker payudara itu. Kalau kita mungkin bisa membaca Riskesdas itu yang setiap tahun Kemenkes issue ya, yang diterbitkan, dan itu sudah cukup banyak gitu ya sebenarnya. Bahkan di Indonesia sendiri sudah banyak gerakan kesadaran tentang kanker payudara oleh LSM dan lain-lain kan. Nah, ini kira-kira biologinya seperti ini gitu. Jadi biasanya kan mamografi itu kan, kalau mereka mendeteksi ada tumor, itu kita lihat di gambar sebelah kiri ada glandular tissue. Kalau tumor itu ya biasanya masih stadium 1 atau stadium 2 ya. Nah, tapi begitu masuk ke stadium 3, dia mulai menginvasi tumor tersebut, menginvasi jaringan-jaringan di sekitarnya gitu kan.
Nah, dan bahkan mulai mengarahkan targetnya ke organ lain. Dan kalau begitu sudah metastase atau stadium 4 itu, sel kanker itu masuk ke limfa dan juga saluran darah dan menginvasi bagian organ tubuh yang lain, bisa sampai ke paru-paru dan bisa sampai ke tulang dan sebagainya gitu. Dan biasanya banyak kasus memang pasien datang ke dokter tuh ya udah stadium 3 atau stadium 4, sudah tentu saja sudah sangat sangat telat gitu ya. Ini kira-kira biologi. Nah, jadi sekarang kalau kita review sejenak ya, kita diskusi tentang terutama kalau kita balik ke konteks kemoterapi ya. Kemoterapi itu kan kalau kita lihat selama ini kan kita memasukkan katakanlah bahan kimia gitu, chemicals ke dalam tubuh gitu. Dan nanti diharapkan chemicalsnya itu kan mentargetkan sel yang bergerak, dan saya biasanya sel yang ditargetkan itu akan lebih spesifiknya chemicals itu mentargetkan protein pada sel tersebut. Jadi ini paradigma berbasis protein, pandangan bahwa kalau kita ingin mengatasi penyakit, kita harus mentargetkan protein tertentu di dalam tubuh kita. Atau misalnya kalau sekarang lagi pandemi COVID ini ya, kita targetkan protein pada virus SARS-CoV-2 itu misalnya, kita juga terlibat di situ ya. Inilah teori dogma sentral. Saya kira kalau terutama ya yang background keilmuannya ilmu kimia, biologi, farmasi, kedokteran, ya, life science ya, ilmu hayati ya. Saya kira pasti pernah belajar biokimia, dan di ilmu biokimia selalu diulangi bahwa teori dogma sentral, protein adalah regulator yang mengatur ekspresi gen kita. Semuanya diatur oleh protein. Ya kan? Berarti hanya sekitar 5% dari genom manusia yang penting, sisanya adalah sampah. Karena memang dari 4 miliar base pair dari genom manusia itu ya hanya 5%-nya yang menyandikan protein. Jadi yang 90% itu ya oke lah, itu nggak usah dipikirkan ya. Tapi ternyata dengan tidak memikirkan mereka itu, ternyata itu masalah juga gitu. Karena kunci jawaban dari berbagai persoalan itu justru ada di situ gitu. Itu yang harus saya tidak bilang dikoreksi ya. Kita berikan, saya nggak mengatakan ini korek, kita berikan tambahan informasi bahwa teori dogma sentral itu harus kita lengkapi gitu, Sebenarnya bukan revisi atau rebuttal ya, tapi lebih kita harus melengkapi itu gitu. Nah, ini bagaimana sih kalau kita tahu pada kanker payudara itu kan kalau kita mungkin kawan-kawan bisa membaca tentang kasus Angelina Jolie ya, yang memutuskan melakukan pengangkatan payudara itu. Di gen BRCA1/2 ini begini kira-kira skemanya, kok apa yang terjadi. Nah, kalau pada wild type BRCA1 berarti dia tidak ada mutasi pada orang normal, kira-kira skemanya seperti itu. Ada beberapa protein yang terlibat di situ. Yang salah satunya adalah P53. Jadi kita tahu P53 itu adalah protein yang menginstruksikan sel untuk bunuh diri setelah waktu tertentu. Jadi semua sel itu setelah dia menyelesaikan tugasnya, sel darah ya, sel neural ya, sel saraf itu harus self destruct gitu. Dan yang memfasilitasi itu adalah protein apoptosis atau P53. Ya kan? Jadi apabila P53 bisa memfasilitasi sel self destruct itu, maka apabila ada kerusakan DNA di gen BRCA1 itu akan bisa diperbaiki dan siklusnya terkendali. Nah, tapi apabila terjadi mutasi di titik aktif tertentu di gen BRCA1, maka protein P53 tidak akan bisa mengendalikan siklus sel itu lagi. Jadi siklus sel yang normal, yang
dia sel mereplikasi dirinya dalam jumlah yang terkontrol. Dengan adanya DNA damage, kerusakan DNA itu akan jadi tidak terkontrol semuanya kan. Itu akan mengakibatkan macam-macam. Itu kita lihat di skema sebelah kanan, akan ada kromosom yang tidak stabil, ada kegagalan genom dan akhirnya cell cycle-nya terganggu dan akhirnya perkembangan tumor ya, kanker payudara gitu. Ya seperti itu siklusnya dan itu yang terjadi. Ini bisa kita lihat di salah satu, kalau BRCA1 kan kanker payudara secara umum skemanya. Nah, ini saya ingin mempopulerkan skemanya John Mattick. Ini beliau adalah ilmuwan dari Australia ya, yang mempopulerkan teori aliran informasi genetik. Jadi kalau kita lihat skema ini adalah kalau kita lihat skema yang diberi panah bold itu ada transkripsi dan translasi di mana gen ditranskripsikan menjadi mRNA dan mRNA ditranslasikan menjadi protein. Saya kira semua rekan-rekan sciences ya, biologi, kimia, farmasi, kedokteran dan lain-lain pasti sudah paham dengan ini, mungkin sudah paham dengan ini ya di kuliah biokimia ya, atau biologi molekuler ya. Itu yang selalu diajarkan kepada kita. Ya. Namun kita lihat apabila kita lihat skemanya John Mattick dengan lebih luas, ternyata ada itu bagian dari sistem informasi ini yang pada akhirnya tidak berakhir pada translasi protein. Jadi setelah transkripsi ya udah selesai. Tidak melanjutkan protein. Nah, itu terjadi pada intron ya. Bila kita bicara gen ya, itu. Jadi pada intron dia diproses menjadi non coding RNA, macam-macam itu, microRNA, silencing RNA dan sebagainya gitu. Dan itu juga panjangnya juga macam-macam ya, non coding RNA ada yang pendek, ada LNC, long non coding RNA juga ada juga gitu kan. Jadi dari sini kita melihat bahwa oke, yang 95% informasi genetik pada manusia itu perginya kemana gitu, arahnya kemana gitu. Oh ternyata terjadi sesuatu di situ. Jadi bukan junk, ya kan, bukan junk gitu. Walaupun memang mungkin saya nggak bicara junk, ada beberapa kontroversi juga ya, dalam arti ternyata ditemukan misalnya hampir 10% dari genom manusia itu ternyata berasal dari virus. Itu berarti ada parasit tanda petik yang mencoba menghijack genom kita dan bahkan bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan sebagainya. Itu ada, misalnya bisa kita cari literatur tentang Bornavirus itu misalnya. Ya, mudah-mudahan COVID-19 tidak ikut-ikutan menghijack genom kita. Nah, jadi di dunia RNA ini sudah saya jelaskan bahwa RNA itu berperan dalam regulasi gen. Bermacam-macam dalam transcription factor ya, dalam sistem imun, terutama dalam sistem imun dia juga membantu imunologi kita. Kita mungkin kalau belajar imunologi kan ada interaksi antara makrofage, sel T, sel B dan sebagainya. Ternyata di belakang itu juga RNA ya, non coding RNA juga berperan dalam membantu fungsi-fungsi yang dimana protein adalah garis depan ya di situ untuk menghadapi patogen yang berbahaya gitu kita secara sistem imun. Macam-macam ini. Ada long non coding RNA, microRNA dan lain-lain. Dan bahkan beberapa ahli molecular evolution menyatakan bahwa last universal common ancestor adalah virus-like dengan inti RNA. Jadi itu nenek moyang dari semua kehidupan itu adalah luka itu ya. Walaupun kayak lagi ya saya rasa tidak mungkin lah mencari buktinya keberadaan di fingerprint dari luka ini, karena ya bagaimana caranya juga ya, karena biasanya yang ditemukan adalah berdasarkan penelitian komputasi molekular filogeni ya, atau filogenetic tree molekular ya, yang dilakukan kawan-kawan kita ya.
Inilah dia berperan dalam regulasi gen walaupun tidak ditranslasi ke protein, dan itulah. Dan mungkin salah satu yang sudah mulai banyak juga ini diaplikasikan tidak hanya di kanker tapi di penyakit infeksi. Di masa lalu itu sewaktu avian influenza itu mewabah itu, saya tahu masih bukan pandemi dulu, istilahnya masih epidemi ya, karena penularannya dari hewan ke manusia itu. Banyak yang melakukan riset pengembangan silencing RNA ya untuk memblok virus influenza gitu. Dan kemudian kita juga ada penelitian tentang pengembangan silencing RNA untuk memblok virus COVID-19, virus SARS-CoV-2 ya, COVID-19 kan itu nama penyakitnya ya. Jadi sebenarnya apa yang diblok oleh silencing RNA itu atau non-coding RNA itu bisa salah satunya adalah RNA seperti ini. Gitu. Jadi yang kita pelajari selama ini di biokimia kan protein itu memiliki struktur ya, kita masih ingat protein punya struktur primer, sekunder, tersier, kuaterner, dan seterusnya. Tapi sebenarnya kalau kita masuk lebih dalam ke kimia itu, yang punya struktur 3 dimensi itu tidak hanya protein. Semua molekul mempunyai struktur 3 dimensi. Semua, mulai dari katakanlah air. Kalau teman-teman yang belajar yang meneliti soal density functional theory di FT itu, air pun punya struktur 3 dimensi. Apalagi biomolekul seperti RNA gitu. Selama ini kan itu di biokimia kita belajar kan. Oke, ini protein atau RNA pun punya, jangan RNA, aja punya struktur 3 dimensi, RNA punya ini struktur 2 dimensinya, contohnya seperti ini gitu. Kita lihat dia ini DNA RNA dari anjing sebenarnya, Canis familiaris ini nama latih. Ini salah satu contoh aja, jadi kita lihat di contoh RNA-nya ini ada bulge-nya apa sih, ada jendolan-jendolan gitu ya. Jendolan-jendolan gitu yang sebenarnya membantu fungsi katalitik dari RNA, karena kita tahu RNA pun bisa, non-coding RNA itu bisa berfungsi sebagai catalytic agent, mirip-mirip seperti enzim pada protein karena dia memiliki gugus hidroksi, gugus hidroksi yang bebas gitu. Nah, ini salah satu information plot dari RNA. Jadi kan sebenarnya kalau mungkin teman-teman ya, ini kalau saya kira di awal-awal pertemuan ini rekan-rekan sudah mengikuti sajian dari kawan-kawan tentang molecular docking, molecular dynamics dan sebagainya. Dan di situ pasti ingat bahwa ikatan kimia, katakan ikatan antara protein dan ligan itu pasti ada energi bebas tertentu, energi Gibbs tertentu yang terasosiasi dengan itu. Dan ini sebenarnya sama saja dengan RNA. Karena kalau kita bicara ikatan kimia kan tidak hanya terjadi antara protein dan ligan, tapi semua molekul itu ada ikatan kimia yang maksud juga. Mulai dari katakanlah air yang sederhana sampai dengan ini gitu ya. Dan kita lihat di RNA ini ada kita struktur dua dimensinya, ada ikatan. Dan di situ akan didesain setiap ikatan itu, kalau kita buka referensi kimia fisik, setiap ikatan kimia itu dibentuk tentu saja ada energi yang harus diberikan di situ. Kalau diputus ya menyebabkan panas, itu ada energi yang dilepas gitu kan di situ ya. Itu ya kalau di kimia fisik seperti itu, sama aja juga di sini, semua molekul tidak hanya tapi di RNA khususnya seperti ini gitu. Dan ini lebih detailnya lagi, tadi kan lebih ke gambaran makronya. Dan kalau kita ingat mungkin di buku kimia fisik itu, masih ingat di buku Atkins itu di indeks di glosariumnya bagian belakang ada perhitungan entalpi ya, bukan entalpi dari berbagai macam reaksi kimia gitu ya. Ya, dan juga berbagai macam reaksi
cleaving, pemutusan ikatan kimia maupun pembentukan ikatan kimia ya. Kalau cleaving itu saya dia melepas energi ya pasti negatif ya. Sama juga itu jadi data reaksi yang ada di glosarium buku kimia fisik itu yang diaplikasikan di sini sebenarnya tidak ada yang aneh dan tidak ada yang itu kalau rekan, terutama kalau untuk rekan-rekan yang pernah dari background kimia ya. Dan jadi kita lihat bahwa setiap ikatan macam-macam kan bentuk ikatannya ini ada yang G dengan C dan sebagainya. Itu ada energi bebas tertentu yang didesain di situ. Nah, kita lihat oke, ini negatif. Berarti memang struktur ini which is stabil ya. Dia terbentuk dan stabil. Nah, terus kadang-kadang orang suka salah paham juga ya. Kalau begitu kita share tentang, akhirnya nyetuk gitu, ada aja ya yang pikir, berarti protein udah nggak penting. Ya nggak gitu juga gitu. Yang nggak gitu juga, dalam arti bukan berarti protein itu jadi nggak penting. Protein tetap penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat di skema ini, dalam pembentukan non-coding RNA itu diperlukan protein. Ada beberapa protein yang terlibat di sini. Kita lihat ada DROSA, ada dicer, ada AGO. Ya, 3 itu terutama ya. Dan ada beberapa yang lain. Jadi dalam setiap tahap pematangan non-coding RNA itu ada protein yang membantu maturasinya. Mulai dari pre-miRNA, pre-miRNA, dan seterusnya sampai akhirnya dia menjadi matang. Gitu ya. Akhirnya berperan dalam degradasi mRNA dan sebagainya. Gitu. Jadi jangan berpikir bahwa protein menjadi tidak penting, protein tetap penting. Karena memang, apalagi kalau kita lihat semuanya lebih luas dalam konteks sistem biologi, ya, berbagai macam biomolekul dan juga molekul reaksi kimia yang ada di tubuh kita semuanya berhubungan satu sama lain gitu. Mulai dari air yang sampai sederhana sampai ini protein dan biomolekul dan sebagainya. Kita nggak bisa melepas, kalau dalam perspektif sistem biologi, kita nggak bisa melepas satu komponen yang menganggap hanya komponen lain yang penting, itu nggak bisa itu seperti itu. Ya sistem itu organisme itu akan rontok, suatu konstruk dari dalam konteks kompleksitas itu akan rontok semua, karena nggak bisa kita memandang masalah secara reduksionis itu. Tapi sekarang kenapa kita meneliti di sini? Ya, kita meneliti memang hanya aspek tertentu di sini, which is non-coding RNA, karena tetap dengan kesadaran bahwa protein itu penting gitu. Harus kita tetapkan bahwa dogma sentral itu tidak pernah salah gitu. Yang salah adalah menganggap bahwa dogma sentral itu satu-satunya cara untuk genetic expression, satu-satunya cara yang valid, itu yang salah. Tapi kalau dogma sentral ini nggak salah, itu tetap benar. Dan flow of genetic information-nya geometric juga, itu kalau kita lengkapi. Jadi kita nggak akan mempertentangkan antara katakanlah protein biochemistry dengan RNA biochemistry, itu pertentangan itu nggak ada, itu di ilmu kita ya, di bioinformatics pertentangan seperti itu tidak ada itu. Jadi kalau kita cara kanker payudara triple negatif, kenapa kita masuk ke triple negatif, bukan ini yang non hormonal ya triple negatif ya. Kalau yang hormonal kan berarti kanker payudara itu terjadi karena ada hubungannya dengan metabolisme hormon. Tapi kalau ini TNBC beda gitu, dia lebih karena ada sesuatu yang terjadi di belakang, dalam arti flow of genetic information-nya gitu. Di belakang, katakanlah sistem hormon kita gitu, di belakang. Jadi kita lihat di sini ada bagaimana ada namanya non-coding RNA MIR145 ya. Jadi apabila adanya kompetisi antara link RNA ROR, link RNA ROR ini adalah long non-coding RNA dengan MIR145,
dia kan akan memblok link RNA ROR gitu kan. Jadi itu akan menyebabkan overexpression dari ARF6 dan alters E cadherin localization, dan ini akan menyebabkan overexpression ARF6 ini akan menyebabkan kanker payudara. Ini adalah protein ARF6 ini. Dan dia bertanggung jawab atas kanker payudara gitu. TNBC. Jadi kita lihat semuanya terjadi karena adanya, nah ini dia, adanya non-coding RNA yang memblok link RNA ROR gitu kan. Nah, jadi itu tadi lebih ke molekular biologinya. Sekarang oke, kita mau masuk ke bioinformatics-nya. Jadi sudah ada big data non-coding RNA, jadi sudah ada database-nya, namanya RNA Central itu, database. Dia lebih ke Eropa ya yang membuat RNA Central itu. Dia bagian dari ini apa miliknya European Bioinformatics Institute, EBI itu ya, EMBL itu ya, RNA Central itu. Salah satunya, kalau Amerika mungkin lain lagi deh, lebih ke NCBI. Dan kita bisa menggunakan tools bioinformatics untuk mengkomput, memprediksi struktur 2 dimensi maupun struktur 3 dimensi dari RNA. Bahkan yang sudah kami lakukan juga tidak hanya memprediksi struktur 3 dimensi, tapi yang sudah kita lakukan dengan penelitian kami di COVID-19 itu bahkan bisa melakukan molekular sampai docking, jadi bisa sejauh itu, walaupun tentu untuk kalkulasi kemudian software khusus ya, kita nggak bisa katakanlah gitu, kita langsung pakai Autodoc, langsung kita pakai, nggak bisa gitu juga dengan dia. Dan ini ada beberapa recursive definition yang terkait dengan scoring functionnya. Kasih tahu jadi ini dynamic programmingnya. Jadi ada tahap inisiasi, rekursif, dan traceback. Ini saya langsung aja. Ini untuk homologi modelingnya kita ada target sequence. Jadi kita lihat bahwa template structure-nya dia menempel dengan template structure dari RNA ya. Kemudian ini VNA RNA package kita akan bahas. Ini interface-nya seperti itu. Nanti beberapa programnya akan kita diskusikan seperti apa saja. Kemudian ini metodenya, kita mengakses jalur ekspresi tersebut pada situs NCBI di situ. Dan data FASTA maupun encoding RNA-nya kita cari pada aplikasi RNA TBI UNIVI tersebut. Dan ini dia beberapa tools secara berurutan. Kita akan analisis datanya secara termodinamika dan kinetika kimia, dan kita akan gunakan tools ini untuk prediksi struktur 3 dimensi, dan jika data terlalu besar kita ke finality. Dan ini adalah gen yang terlibat pada jalur ekspresi link RNA ROR MIR manusia, semuanya dari manusia ya, kita lihat dari RF6, MIR dan sebagainya. Ini untuk RNA fold ya, kita ada gambarnya seperti ini, ada gambar struktur 2 dimensinya. Dari ini untuk MIR 145, dan ini link RNA ROR, dan ini Bayesian server di mana kita mengaplikasikan probabilitas menentukan struktur, formasi prediksi struktur, dan di mana nanti molekulnya akan bergerak secara kinetika di sini. Dan ini plot interaksinya. Bila plot interaksinya negatif, maka dia akan lebih baik ya, akan bagus, akan seperti itu.
Kemudian setelah kita menggunakan RNA-XS server ini untuk menemukan sequence silencing RNA, link ROR, kemudian kita temukan sequence yang seperti ini dengan kita temukan bahwa accessibility-nya itu ternyata delta G-nya negatif. Dan ini struktur 3 dimensinya kita lihat ada struktur 3 dimensinya sini ada ikatan hidrogennya juga. Dan ini untuk silencing RNA-nya, untuk ARF6 dan sebagainya. Lihat ada ikatan hidrogennya juga di sini. Jadi summary-nya seperti ini struktur 2 dimensi. Kita bisa mendeteksi jadi ini summary-nya. Ini RNA fold, struktur dimensi bagi MIR145 dan link RNA ROR. Dan ini bisa prediksi struktur dimensinya. Dan saya tidak mau bicara panjang lebar, tapi intinya untuk transcriptomic based drugs itu kita lihat di statusnya, nanti akan saya kirimkan slide-nya, itu ada banyak kegagalan di sini. Jadi untuk masuk ke webnya saya kira masih panjang perjalanannya. Nah, ini ya kita simpulkan, kita sudah lakukan wet laboratory eksperimen, harus melakukan wet laboratory eksperimen, dan ini masih kandidat obat. Ucapan terima kasih. Dan saya akan masuk ke penyakit kanker serviks. Sebenarnya ini paradigmanya sama saja. Kita juga memprediksi struktur 2 dimensi dan 3 dimensinya. Jadi research background-nya seperti ini. Ini ada infeksi cervical cancer dan seterusnya. Kita mentargetkan gen PVT1 ya, dan ini research aim-nya kita ingin memprediksi gen PVC 2 dimensi dan 3 dimensinya, dan kita sudah menemukan sequence-nya seperti ini untuk PVT1, dan ini untuk aplikasi yang harus kita gunakan ini untuk memprediksi struktur 2 dimensinya, untuk memprediksi konsensus secondary structure-nya, RNA up dan sebagainya. Nah, dan kita akan menggunakan Chimera software untuk visualisasinya, dan kita lihat bahwa PVT1 pada ratus norvegicus dan manusia itu ternyata sangat tidak conserve, strukturnya sangat heterogen. Dan ternyata setelah kita cek di sini ya struktur PVT1 manusia dan musculus bisa berbeda gitu ya. Nah, oke. Dan ini akan sulit untuk mengisolasi mereka di lab. Kita juga bikin RNA XS-nya, barrier servernya, dan berdasarkan homologi modeling ternyata PVT1 human ini sangat homolog dengan ini dari Archaea. Jadi sebenarnya ya nggak mungkin ada elemen dari organisme lain di diri kita, dan kita mencoba menggambar RNA-nya ternyata masih belum terlalu kelihatan hydrogen bonding-nya, sehingga memang bisa kita tentukan katakan strukturnya tidak stabil. Nah, sekarang mengapa kok berbeda dengan breast cancer, kok cervical cancer ini hasilnya quality control-nya kurang baik? Ini karena memang kalau untuk breast cancer sudah sangat ekstensif risetnya, sudah banyak yang melakukan, sehingga quality control sequence-nya dan strukturnya sudah baik, sementara kalau cervical cancer itu belum gitu ya, belum sebaik itu gitu. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada LPPM I3L sebagai dan Prof. Peter Stadler beberapa referensi, dan ini adalah publikasi kami. Kita sudah publikasi mengenai prediksi struktur 2 dimensi dan 3 dimensi
breast cancer maupun cervical cancer, dan masih ada beberapa publikasi kami yang masih sudah accepted dan mudah-mudahan segera dipublikasikan. Saya kira begitu. Ini lab bioinformatika kami, dan terima kasih banyak atas perhatiannya.